Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saat ini kita kembali dalam renungan harian kita. Mari kita persiapkan hati kita di dalam memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita katakan, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu Tuhan, taat dan setia kepada-Mu Tuhan, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan bagi kita semua. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara kepada ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul. Ayahnya katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya, demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terapik dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai turunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata, ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari supaya ia dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada
terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput? Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau? Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhannya untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang itu melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel, dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pula pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul, ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, begitu panjang sudah kita membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema hari ini yaitu perlindungan Tuhan bagi orang percaya. Sidang jemaat Tuhan, dalam nats ini Saul, ayah Yonatan, ingin membunuh Daud. Akan tetapi Yonatan sangat suka kepada Daud karena Daud orang yang takut akan Tuhan. Saat itu Yonatan membujuk ayahnya Saul supaya tidak membunuh Daud. Saat itu hati Saul reda dan tidak ingin membunuh Daud lagi. Oleh karena itu Daud kembali bekerja pada Saul. Sidang jemaat Tuhan, Yonatan sangat mengasihi Daud. Yonatan adalah anak Saul. Ketika Yonatan tahu bahwa ayahnya Saul ingin membunuh Daud, dia membujuk ayahnya Saul supaya Saul tidak melakukan pembunuhan kepada Daud. Dia sangat mengasihi Daud. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena Yonatan membujuk Saul sehingga Saul hatinya kembali reda dan tidak ingin membunuh Daud lagi, sehingga Daud kembali bekerja pada Saul. Namun suatu ketika Daud berperang, dalam peperangan ini Daud mengalami kekalahan, sehingga membuat Saul semakin panas hatinya, sehingga Saul ingin membunuh Daud lagi. Oleh sebab itu Saul mengirim suruhannya untuk menangkap dan membunuh Daud. Sidang jemaat Tuhan, 3 kali Saul mengirim pasukannya untuk menangkap Daud. Akan tetapi semuanya itu gagal. Tuhan senantiasa menyertai Daud. Ketika Saul mengirim suruhannya untuk menangkap dan membunuh Daud, roh Allah selalu hinggap kepada suruhannya tersebut sehingga mereka tidak mencelakakan Daud. Sedang jemaat Tuhan, sangat luar biasa penyertaan Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang yang benar, bagi orang yang percaya. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan nyata di dalam kehidupannya. Sidang jemaat Tuhan, kita melihat bahwa Saul berulang kali mengirimkan suruhannya untuk menangkap Daud. 3 kali dia kirimkan, akan tetapi semuanya gagal. Rencana kejahatan Saul terhadap Daud, dia ingin membunuh Daud, semuanya itu gagal. Tuhan senantiasa menggagalkan. Roh Allah hinggap pada suruhan-suruhan Saul sehingga mereka gagal dalam membunuh Daud.
Sidang jemaat Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan kepada Daud. Kenapa Tuhan mau melindungi Daud? Karena Tuhan tahu Daud adalah orang benar. Daud tidak ada kesalahan yang didapati pada diri Daud. Daud melakukan hal yang luar biasa di hadapan Tuhan, hal yang benar di hadapan Tuhan, sehingga ketika orang ingin mencelakakannya, Tuhan tetap memberikan perlindungan, penyertaannya sempurna di dalam kehidupan Daud. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, mari dari nats ini kita boleh belajar, kalau kita orang yang benar, kita hidup di dalam kebenaran, kita percaya kepada Tuhan, musuh pun sekalipun datang untuk membunuh kita, menghancurkan hidup kita, orang-orang mungkin ingin mencelakakan hidup kita, menjatuhkan kita, akan tetapi ketika kita melakukan kebenaran, Tuhan akan senantiasa melindungi kita, menyertai kita. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan senantiasa bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang percaya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu dan ajar kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada